Akhirnya yang dinantikan datang juga nih. Dan siap-siap, brand lain buat sekarang ini pasar HP dikuasai Poco. Gimana nggak ngiler coba? Di bawah 5 juta dapat X6 Pro, terus di bawah 4 juta dapat X6 5G, dan M6 Pro katanya di 3 jutaan lah. Harga yang gue sebutin tadi ternyata dikasih spek gila-gilaan. Bahkan nggak cuman speknya aja yang kelewat gila, tapi bezel layar HP Poco terbaru ini tipis banget. Malah ini bisa dibilang cukup simetris. Mungkin HP yang pasti bakalan banyak dibeli netizen saat ini, si X6 Pro ya kan? Soalnya di bawah 5 juta udah dikasih Dimensity 8300 Ultra, dan faktanya 8300 Ultra ini secara performa mirip sama Snapdragon 8 Gen 1 atau Gen 2 lah. Hasil AnTuTu benchmarknya aja, HP ini bisa tembus di angka 1,4 jutaan poin. Gila nggak tuh? Performa level flagship kini udah bisa dirasain di kelas mid-range. Pilihan RAM dan storage-nya juga udah mantap nih. Dibekali opsi 8/256GB dan 12/512GB. Jenis RAM yang dipakai LPDDR5X serta UFS 4.0. Atau kalau budgetnya nggak masuk ke X6 Pro, X6 5G juga nggak kalah keren kok. Poco X6 5G ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang fabrikasinya di 4 nanometer. Buat yang penasaran, skor AnTuTu chipset ini bisa tembus di angka 600 ribuan poin guys. Dengan hasil benchmark segitu, Poco X6 ini udah siap buat dipakai ngegame dengan grafis yang superior. Begitupun buat dipakai multitasking juga, HP ini udah aman banget. Karena dibekali RAM mulai 8GB sampai 12GB. Dengan storage-nya 256 sampai 512GB. Jenis RAM-nya LPDDR4X dengan storage UFS 2.2. Kalau dirasa dua HP tadi masih kemahalan nih buat sebagian orang, Poco M6 Pro yang mepet ke 3 jutaan ini masih nyediain dengan performa cukup kenceng. Karena Poco M6 Pro dibekali MediaTek Helio G99 Ultra yang fabrikasinya di 6 nanometer. Meski ada tambahan kata Ultra, tapi nyatanya chipset ini sama persis kayak G99 biasa. Dan koneksi jaringannya masih sebatas 4G. Paling yang membedakan dari G99 biasa cuman di segi pengoptimalan buat performa gaming. Skor AnTuTu benchmark versi 10, Poco M6 Pro ini bisa dapat di angka 420 ribuan poin. Pilihan RAM dan storage di HP ini ada dua opsi, mulai 8/256GB dan 12/512GB. Jenis RAM dan memori yang dipakai udah pasti UFS 2.2 dan RAM LPDDR4X. Kalau soal layar, ketiga HP ini udah sama-sama AMOLED, bezel tipis, refresh rate 120Hz, dan ada lapisan Gorilla Glass. Luas layar X6 Pro dan X6 5G itu sama di 6,67 inci, resolusinya 1,5K, dan kecerahan di 1800 nits. Sedangkan Poco M6 Pro itu masih sama juga di 6,67 inci, tapi resolusinya cuma sebatas Full HD+, beserta kecerahan maksimumnya di 1300 nits, dan kerapatan pixel di bawah 400 ppi. Pindah ke sektor fotografi, ternyata konfigurasi ketiga model HP ini sama persis, dibekali 64 megapiksel with OIS, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 16 megapiksel selfie. Paling yang membedakan itu dari segi sensor kamera dan perekaman videonya aja. X6 Pro dan X6 5G itu udah bisa 4K 30 fps, kalau M6 Pro sebatas Full HD 60 fps aja. Tapi kalau perekaman video selfie, ketiga HP ini belum bisa sampai 4K, cuman mentok di Full HD 60 fps aja. Begitupun kapasitas baterainya sama juga di 5000 mAh yang udah didukung fast charging 67 watt. Kecuali baterai X6 5G itu gedean dikit di 5100 mAh. Fitur-fitur di ketiga HP ini bisa dibilang mirip juga, soalnya ada in-display fingerprint, stereo speaker, sertifikasi IP54, haptic vibrator Z-axis liner, dan IR blaster. Cuman buat X6 Pro itu udah nggak ada port 3,5 mm sama slot microSD. Kecuali yang X6 5G, port 3,5-nya masih ada. Dan M6 Pro jaringannya masih 4G. So, kesimpulannya, meskipun trio HP Poco ini ada banyak kemiripan, tapi yang jelas perbedaan itu udah pasti di chipsetnya aja.
Bukan berarti yang paling murahnya itu si Poco M6 Pro jelek ya. Malah gue salut sama Poco kalau varian termurahnya udah berani ngasih bezel yang nyaris simetris. Dan gue yakin series terbaru Poco ini pasti bakalan banyak diburu. Gimana pilihan kalian, mau yang mana nih? Coba komen aja di bawah ya guys. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.